Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Jumat pertama di bulan September kita bisa kembali bermuajahah, bersilaturahmi pada pelajaran praktek ibadah. Ya, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya anak-anakku sekalian di rumah jaga kesehatan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker ya. Terus patuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya, untuk pembelajaran kali ini ialah tentang syarat syahwudu. Bagaimana syaratnya itu? Syaratnya itu ada 6. Jadi kita sebelum melaksanakan wudu itu ada syaratnya. Ya. Nah, kita balik dulu HP-nya. Nah, syarat syahwudu atau hal-hal yang harus ada ketika ingin berwudu ya, ketika ingin berwudu. Yang pertama Islam ya. Syarat yang pertama kita harus memiliki atau beragama Islam. Nah, kenapa Pak kita harus Islam? Terus kalau orang kafir berwudu boleh enggak? Nah, kalau orang kafir berwudu boleh. Tidak ada larangan sebenarnya, tapi maksudnya syarat Islam di sini ialah untuk diterimanya amal gitu. Karena orang kafir apabila dia wudu tidak akan diterima amalnya. Gitu. Walaupun wudunya bagus contohnya. Nah, kita pun kalau ingin diterima wudu kita, ingin sah wudu kita beragama Islam dulu ya, beragama Islam dulu. Nanti wudu kita akan diterima, salat kita akan diterima, dan itu akan menjadi amal soleh. Itu yang pertama, yaitu memiliki atau beragama Islam, baik Islam dari lahir ya seperti kita semua, ataupun Islamnya baru masuk ya atau mu'alaf gitu. Nah, yang kedua berakal. Nah, berakal di sini seperti apa, Pak? Nah, berakal di sini yang pertama tidak mabuk ya. Pokoknya kalau sholat tidak boleh mabuk gitu. Pertama kali Allah nurunkan ayat ya tentang larangan mabuk itu dulu ketika orang Arab memang kebiasaannya mabuk gitu. Orang Arab kebiasaannya dulu pada zaman jahiliyah itu mabuk. Setiap mau atau setelah selesai sholat isya kebiasaan mereka mabuk, tapi Allah menurunkan bahwa ada larangan mabuk ketika ingin melaksanakan sholat. Nah, terus beberapa lama berjalan turun lagi ayat larangan mabuk bagi semua muslim ya. Nah, mabuk bukan hanya bagi yang ingin sholat, tetapi bagi semua muslim ya. Itu ketetapan yang sudah ditetapkan Allah di dalam Al-Quran itu berangsur ya. Seperti itu. Yang pertama mabuk, yang kedua tidur. Di orang yang tidur itu tidak bisa sholat ya. Bagaimana dia mau tidur mau sholat itu sedangkan dia tidak sadar. Terus yang ketiga ialah gila ya. Jadi maksudnya berakal di sini tidak gila. Karena orang gila tidak akan mungkin dia untuk melaksanakan sholat. Nah, yang selanjutnya mumayyid atau balig. Jadi yang dimaksud balig di sini ialah memiliki akal untuk bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk ya, seperti anak-anakku sekalian bisa membedakan mana nih yang baik, mana nih yang buruk, mana nih yang diperbolehkan di dalam Islam dan mana hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Yang selanjutnya niat dengan tidak melafadzkan. Jadi niat menurut para ahli tafsir, menurut para ahli fikih bahwa niat itu ialah perbuatan hati yang tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan fisik ya. Maksudnya tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan fisik seperti kita melafazkan niat tersebut. Jadi niat itu cukup di dalam hati. Nah,
Yang selanjutnya bersuci setelah BAB dan BAK. Bersuci mencuci kemaluan kita, terus mencuci setelah BAB dan BAK, buang air besar dan buang air kecil. Tidak boleh ada bekasnya gitu, atau tidak bersih contohnya. Kalau contohnya tidak bersih, nanti akan ada yang tertinggal. Nah, itu bisa menyebabkan wudhu kita, bahkan sholat kita tidak sah, harus diulang seperti itu. Nah, yang selanjutnya dengan air yang suci dan mensucikan. Seperti apa air suci yang mensucikan itu? Nah, air suci yang mensucikan ialah sudah dibagi. Ya, yang pertama air hujan. Itu boleh memakai air hujan. Yang kedua air laut. Ya, memakai air laut. Yang ketiga ialah air sungai yang tidak atau belum tercemari oleh limbah seperti limbah pabrik, ya. Kadang sungai-sungai itu hitam gitu ya. Bagaimana Pak kita wudhu dengan sungai yang hitam? Itu kan tidak bisa mensucikan gitu. Bahkan sudah berubah baunya dan juga warnanya. Nah, terus dengan apa lagi? Terus dengan air sumur. Nah, boleh dengan air sumur. Ya, bukan boleh lagi, memang itu sudah layak ya, sudah biasa kita lakukan. Terus yang selanjutnya dengan menggunakan embun. Ya. Embun di pagi hari itu biasanya ada di dedaunan. Nah, terus yang selanjutnya setelah embun itu air es. Kita bisa memakai air es. Contohnya kita lagi di kutub utara atau kutub selatan. Nah, airnya esnya kita larutin dulu. Ya, kalau udah larut kita bisa pakai untuk bersuci. Terus yang tidak mensucikan itu seperti apa, Pak? Banyak air yang tidak mensucikan, seperti air apa? Air susu, air kopi. Memang itu suci, bisa kita minum, tetapi tidak mensucikan. Ya. Air kopi, air susu, terus air kelapa itu tidak bisa mensucikan. Itu layaknya untuk diminum, tidak layak untuk dipakai sebagai alat bersuci. Ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya membersihkan kulit dari hal-hal yang menghalangi air masuk ke dalam kulit. Ya, seperti membersihkan kulit dari tinta ataupun dari cat. Ya, seperti tato. Yang bertato itu sulit. Ya, makanya jangan sekali-kali kita punya niat untuk bertato. Kalau sudah besar contohnya pengen pakai tato biar keren. Jangan. Ya, karena itu dapat menjadi tidak diterimanya sholat kita. Nah, kalau sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa memperhitungkan amal-amalan kita di hadapan Allah kelak? Ya, karena sholat itu dimulai dari wudhu. Hal yang pertama kali akan dihisab itu ialah sholat kita. Jadi kita perbaiki wudhu kita perbaiki sholat kita. Setelah kita baik wudhu dan sholat kita, maka akan baik seluruh amalan kita. Karena yang pertama kali dihisab ialah sholat kita. Ya, oleh karena itu, untuk anak-anakku sekalian, mari kita perbaiki sholat kita. Ya, di rumah jangan ditinggalkan sholatnya, sholat duhanya juga jangan ditinggalkan. Nah, itu sedikit pemaparan tentang syarat syah wudhu yang harus ada atau dilakukan sebelum kita ingin melaksanakan wudhu. Nah, itu mungkin penjelasan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ditutup saya dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.